Dan kita telah mengetahui bersama tersangka dari ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Penetapan tersangka ini dibagi dalam dua klaster. Ada 5 tersangka dalam klaster pertama, yaitu Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan juga Muhammad Rizal Fadilah. Kemudian untuk klaster kedua ditetapkan 3 tersangka yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau yang akrab disapa Dr. Tifa. Kabarnya polisi melakukan pencekalan bepergian ke luar negeri terhadap 8 tersangka ini Tribuners. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan alasan terkait pencekalan ini dilakukan. Kombes Budi menyebut bahwa 8 tersangka ini tidak ditahan dalam proses hukum yang tengah berjalan. Maka berdasarkan pertimbangan penyidik, 8 tersangka dikenakan wajib lapor. Jadi sebenarnya bukan yang dilarang-dilarang banget begitu ya. Tapi kalau mau jalan-jalan keluar kota ini boleh saja, yang penting wajib lapor seminggu sekali. Dan memang tidak adanya penahanan terhadap tersangka ini ada alasannya ya, Tribuners. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menerangkan bahwa penyidik ini menjunjung tinggi asas-asas bagaimana undang-undang yang mengatur di dalam proses pemeriksaan dari ketiga tersangka. Kombes Iman menyebut alasan ketiga tersangka ini tidak ditahan karena mereka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan, dan dalam waktu dekat ahli serta saksi yang diajukan para tersangka akan diambil keterangannya. Kemudian kita ketahui bersama ya bahwa seputar masalah tersangka dan ijazah palsu Jokowi ini memang sudah lama dan bisa dibilang gak kelar-kelar Tribuners. Atas polemik ini ada tokoh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asyidiki, yang menyarankan polemik ini untuk masuk ke tahap mediasi. Nah, kemudian usulan ini mendapatkan tanggapan dari kuasa hukum Roy Suryo CS, yaitu Ahmad Khozinuddin. Dirinya mengimbau semua pihak untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku bertindak untuk dan atas nama pihaknya yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Hal ini disampaikan Khozinuddin ketika mendampingi Roy Suryo dan kawan-kawannya ini ke Polda Metro Jaya untuk wajib lapor pada Kamis 20 November 2025. Ia menegaskan sekali lagi tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, dan sekali lagi tidak ada kompromi antara hak dan batil begitu sebutnya. Sehingga mereka menegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Rismon CS ini tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Khozinuddin ini lantas menyinggung sikap Jokowi yang berulang kali dimediasi soal kasus dugaan ijazah palsu, tetapi justru Jokowi tidak hadir. Namun dalam kasus pidana kali ini justru Jokowi yang melaporkan sendiri terkait kasus ini. Maka dia menyebut bahwa saudara Joko Widodo ini harusnya yang masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Dari Khozinuddin, ini lantas menyarankan tim Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk fokus mengurusi institusi Polri, jadi bukan malah mengurusi kasus ijazah Jokowi. Karena menurut Khozinuddin, salah satu hal yang perlu dikoreksi dari Polri ini adalah terkait kegemarannya melakukan kriminalisasi. Dan karena hal itulah dari klien Khozinuddin, ini Roy Suryo dan CS-nya, ini statusnya menjadi tersangka begitu ya. Dan ia menegaskan bahwa perkara dugaan kasus ijazah palsu Jokowi digaungkan oleh rakyat sehingga harus dituntaskan. Ia menegaskan sekali lagi jangan pernah kasus ini dilencengkan atau dijatuhkan terkait marwah institusi yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo terkait mendamaikan ijazah palsu ini. Nah, Tribuners, seputar kabar Roy Suryo CS, Polda Metro Jaya ini telah menjadwalkan pemeriksaan yang kedua pada hari ini. Menjelang agenda ini, ada beberapa tanggapan dari para tokoh maupun lembaga. Ade Darmawan bersama dengan Andi Azwan yang merupakan bagian dari relawan pendukung Jokowi memberikan tanggapan jelang pemeriksaan kedua Roy Suryo.
Ade mengungkapkan harapannya agar Roy Suryo CS ini bisa langsung ditahan. Karena menurutnya, proses hukum terhadap Roy Suryo saat ini hanyalah penahanan yang tertunda. Jadi bukan penundaan penahanan, tapi penahanan yang tertunda. Ia menegaskan bahwa hal ini berbeda. Dan dia juga menegaskan Tribuners bahkan Roy Suryo ini tidak cuma ditahan oleh polisi, tapi ditahan oleh jaksa. Sementara itu, Andi Azwan meyakini bahwa Polda Metro Jaya tidak akan ragu menciduk Roy Suryo CS karena dinilai sudah membuat kegaduhan. Ia menyebut jangan lagi untuk memperkeruh dan membuat kegaduhan sehingga Polda Metro Jaya tidak akan segan-segan untuk mencokok mereka. Ade Darmawan ini juga memberi respons mengenai peluang penyelesaian kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang menyeret nama Roy Suryo CS melalui mekanisme restoratif justice jika mengacu pada KUHP yang baru. Dan sebagai informasi Tribuners, RUU KUHP ini telah diresmikan disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang pada Selasa 18 November. Dan terkait penggunaan KUHP baru ini, kasus yang menjerat nama Roy Suryo CS disinggung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Menurut Habibur Rahman, Roy Suryo CS ini bisa terhindar dari pidana penjara karena akan sulit ditahan sebab aturan penahanan dalam KUHP baru sangat objektif. Namun sebaliknya, apabila masih menggunakan aturan pada KUHP lama, besar kemungkinan Roy Suryo CS bisa ditahan dan diperlakukan sewenang-wenang. Sementara itu, Ade menilai KUHP yang baru yang akan berlaku pada 2026 tidak bisa diterapkan pada kasus Roy Suryo. Terlebih, Ade ini juga menyinggung prinsip hukum yang tidak berlaku surut yang juga dikenal sebagai asas non-retroaktif. Prinsip hukum tidak berlaku surut ini berarti undang-undang hanya berlaku untuk peristiwa yang terjadi setelah undang-undang ini disahkan. Selanjutnya kami ingin tegaskan di kasus ini ya, peran yang membuat klien kami tidak ditahan adalah dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku merasa punya peran sehingga klien kami tidak ditahan. Apalagi mengaku-ngaku punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perdamaian-perdamaian. Ingat, justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai. Dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Risbon yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11.000 triliun ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat sudah ikut meyakini keyakinan dari Pak Roy dan Pak Risbon. Karena itu mohon doa dukungannya, kami akan tetap istiqomah konsisten untuk berjuang untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia dari dugaan pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.